Pemaparan materi psikologi berikutnya adalah psikologi kognitif dari Albert Ellis. Albert Ellis terkenal sebagai pemikir dan pencetus rasional emotif terapi, sebuah bentuk terapi yang populer dan banyak digunakan dalam proses konseling. Saat ini, Albert Ellis dilahirkan pada tahun 1913 di Petersburg, Amerika Serikat. Pada saat itu, dia mencetuskan teorinya. Dia mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah salah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Pada awal tahun 1955, beliau telah menggabungkan teori terapi kemanusiaan, fisiological dan tingkah laku, dan dikenali sebagai teori emosi rasional atau RET atau rasional emotif terapi. Semenjak itu beliau dikenal sebagai bapak kepada teori RET dan salah satu tokoh teori tingkah laku kognitif. Pendekatan teori Albert Ellis dalam teori rasional emotif terapi. Sebuah pernyataan yang humanis dari Albert Ellis, yaitu acceptance is not your love. You love is person because of he or his has lovable traits, but you accept everybody just because they are alive and human. Penerimaan bukanlah cinta. Anda mencintai seseorang karena dia memiliki sifat menyenangkan, tapi Anda menerima semua orang hanya karena mereka hidup dan mereka itu manusia. Albert Ellis juga menambahkan bahwa secara biologis manusia memang diprogram untuk selalu menanggapi pengkondisian semacam ini. Keyakinan irasional tadi biasanya berbentuk pernyataan absolut. Dalam menjelaskan teorinya tentang rasional emotif terapi, Albert Ellis mempunyai pendekatan teori sebagai berikut. Teori RET mementingkan 3 aspek utama, yaitu kognitif, emosi, dan aspek tingkah laku, memberi penekanan kepada pemikiran, penganalisaan, penilaian perilaku, dan membuat keputusan. Pendekatan teori ini bercorak deduktif atau mengarah dan mengutamakan kepada pemikiran daripada kepercayaan yang tidak rasional. Kepercayaan ini perlu dicabar dan dibetulkan supaya dapat mewujudkan sistem kepercayaan yang baik dan rasional. Prinsip teori RET boleh digunakan kepada masalah sekarang, masalah yang lain dalam kehidupan, dan juga masalah yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Fokus prinsip ini adalah kepada pemikiran tindakan, bukan hanya mengikuti perasaan. Terapi ini dianggap sebagai suatu proses pembelajaran karena fungsi konselor yang berbeda-beda. Teori Ellis ini berdasarkan bahwa individu-individu mempunyai usaha untuk bertindak sama dan dalam bentuk rasional maupun tidak rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amani Kalila dengan NIM 0603523014. Di sini saya akan menjelaskan psikologi kognitif, yaitu Jean Piaget. Jean William First Piaget lahir pada 9 Agustus tahun 1896 dan wafat pada 16 September 1980. Ia adalah seorang psikologi Swiss yang terkenal karena karyanya tentang perkembangan anak. Teori Piaget tentang perkembangan kognitif dan pandangan epistemologis bersama disebut epistemologi genetik. Piaget sangat mementingkan pendidikan anak. Sebagai Direktur Biro Pendidikan Internasional, ia menyatakan pada tahun 1934 bahwa hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masyarakat kita dari kemungkinan keruntuhan, baik dengan kekerasan atau bertahap. Teorinya tentang perkembangan anak dipelajari dalam program pendidikan prajabatan. Pendidikan terus menerapkan strategi berbasis konstruktif. Piaget lahir di Neuchâtel di wilayah Francophone, Swiss. Ia adalah putra tertua Arthur Piaget, seorang profesor sastra abad di pertengahan Universitas Neuchâtel, dan Rebecca Jackson. Rebecca Jackson berasal dari keluarga terkemuka pemilik pengecoran baja Prancis keturunan Inggris melalui kakek buyutnya yang lahir di Lancashire. Pembuat baja James Jackson, Piaget adalah anak dewasa sebelum waktunya yang mengembangkan minat pada biologi dan alam. Minat awalnya pada
zoologi membuatnya mendapatkan reputasi di antara orang-orang di bidangnya setelah ia menerbitkan beberapa artikel tentang moluska pada usia 15 tahun. Ia mengembangkan minat pada epistemologi karena desakan ayah baptisnya untuk mempelajari bidang filsafat dan logika. Ia menempuh pendidikan di Universitas Newcastle dan belajar sebentar di Universitas Zurich. Selama ini, ia menerbitkan 2 makalah filosofis yang menunjukkan arah pemikirannya saat itu, namun kemudian ia dianggap sebagai pemikiran remaja. Ketertarikannya pada psikoanalisis yang pada saat itu merupakan jenis psikologi yang sedang berkembang juga berasal dari periode ini. Piaget berpindah dari Swiss ke Paris setelah lulus dan dia mengajar di Bruges-Aix-Belles Street School for Boys. Sekolah ini dijalankan oleh Alfred Binet, pengembang tes Binet-Simon, kemudian direvisi oleh Lewis Terman menjadi Stanford Binet Intelligence Scales. Piaget membantu penilaian tes kecerdasan Binet. Saat dia membantu memadai beberapa tes inilah, Piaget memperhatikan bahwa anak-anak kecil secara konsisten memberikan jawaban yang salah terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Piaget tidak terlalu fokus pada fakta bahwa jawaban anak-anak itu salah, namun bahwa anak-anak kecil secara konsisten membuat jenis kesalahan yang berhasil dihindari oleh anak-anak yang lebih besar dengan orang dewasa. Hal ini membawanya pada teori bahwa progres kognitif anak kecil secara inheren berbeda dengan proses kognitif orang dewasa. Pada akhirnya, ia mengajukan teori global tentang tahapan perkembangan kognitif di mana individu memajukan pola kognisi umum tertentu di setiap periode perkembangan. Teori Piaget mendefinisikan dirinya sebagai seorang epistemolog genetik yang tertarik pada proses pengembangan pengetahuan kuantitatif. Ia menganggap perkembangan struktur kognitif sebagai diferensiasi pengaturan biologis. Ketika seluruh teorinya pertama kali diketahui, teori itu sendiri didasarkan pada pendekatan strukturalis dan kognitivis. Hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa dan menarik dalam komunitas psikologi pada saat itu. Ada total 4 phase dalam program penelitian Piaget yang cukup mencakup buku-buku tentang topik psikologi perkembangan tertentu. Karya-karya dari Piaget: Bahasa dan Pemikiran Anak, Konsepsi Anak tentang Dunia, Penghakiman dan Penilaian Anak, Penilaian Moral Anak, The Origin of Intelligence, Permainan, Impian dan Peniruan di Masa Kecil, Psikologi Kecerdasan, Konstrukturalitas pada Anak, dan yang terakhir dengan Inhelder, Pertumbuhan Pemikiran Logis dari Masa Kecil hingga Remaja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam psikologi perkembangan. Pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang bagaimana anak-anak belajar dan berkembang kognitif. Jean William Fritz Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 di Swiss. Piaget awalnya tertarik pada bidang biologi dan memulai penelitiannya di lapangan tersebut pada usia muda. Piaget memulai studi di Universitas Neuchâtel di bidang biologi, lalu beralih ke bidang filsafat dan psikologi. Piaget kemudian melanjutkan studi di Sorbonne di Paris, di mana ia memperdalam penelitiannya di bidang psikologi. Piaget mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan psikologi, filsafat, biologi, dan logika. Piaget mendirikan pusat studi Geneve pada tahun 1955 yang menjadi pusat riset dan pendidikan di bidang psikologi perkembangan. Konsep-konsep Piaget tentang perkembangan kognitif anak-anak memiliki dampak yang signifikan dalam pendidikan dan metode pengajaran. Piaget menerima berbagai penghargaan dan gelar kehormatan sepanjang karirnya, termasuk penghargaan Erasmus pada tahun 1972. Piaget menikah dengan psikolog dan penulis Valentin Catenay pada tahun 1923 dan mereka memiliki 3 anak. Jean Piaget meninggal dunia pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Elizabeth Loftus adalah seorang psikologi kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian tentang kelenturan memori manusia. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah
dan ingatan saksi mata, dan penciptaan dan sifat ingatan palsu, termasuk ingatan yang pulih dari pelecehan seksual masa kecil. Selain pekerjaannya di laboratorium, Loftus telah terlibat dalam menerapkan penelitiannya ke pengaturan hukum. Dia telah memberikan kesaksian sebagai saksi ahli untuk ratusan kasus. Pada tahun 2002, Loftus menduduki peringkat ke-58 dalam daftar Review of General Psychology, peneliti psikologi paling berpengaruh di abad ke-20, dan merupakan wanita dengan peringkat tertinggi dalam daftar. Elizabeth Loftus lahir pada 16 Oktober 1944 di Los Angeles, California, dari orang tua Sidney dan Rebecca Fishman. Ketika Elizabeth berusia 14 tahun, ibunya meninggal karena kecelakaan tenggelam. Dia lulus dari Universitas California, Los Angeles pada tahun 1966 dengan gelar sarjana matematika dan psikologi. Dia melanjutkan untuk menghadiri sekolah pasca sarjana di Universitas Stanford dan memperoleh gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970, keduanya dalam psikologi matematika. Karya Loftus telah menjadikan sosok yang mendapat pujian, sorotan, dan bahkan kemarahan. Melalui studinya tentang ingatan, ia mengungkapkan bahwa ingatan manusia tidak hanya seringkali tidak dapat diandalkan, tapi juga rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap sugesti. Loftus telah menulis banyak buku dan artikel, dan telah muncul di berbagai program televisi termasuk 60 Minutes dan Oprah. Dia telah bersaksi di banyak persidangan, termasuk terdakwa pembunuh anak George Franklin dan pembunuh berantai Ted Bundy. Elizabeth Loftus merupakan salah satu psikolog yang paling berpengaruh yang masih hidup. Ia dilahirkan di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 16 Oktober 1944. Pada usianya yang masih 14 tahun, ibunya meninggal karena tenggelam. Loftus merupakan salah seorang lulusan dari University of California. Pada tahun 1966, ia melanjutkan studi pasca sarjananya di Stanford University yang mendapatkan gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970. Keduanya dalam bidang studi psikologi matematika. Fokus utama penelitiannya ialah pada cara memori dapat gagal, dan penelitian tersebut penting untuk membentuk bagaimana kita memahami fenomena seperti kesaksian saksi mata dan sindrom memori palsu. Dalam psikologi, memori palsu atau ingatan palsu atau lebih dikenali sebagai kesan mendala ialah fenomena di mana seorang mengingati sesuatu yang tidak berlaku untuk mengingatinya secara berbeda daripada cara ia sebenarnya berlaku. Pengaktifan maklumat yang berkaitan, mengambungkan maklumat yang salah, dan salah ingatan telah dicadangkan sebagai beberapa mekanisme yang mendasari pelbagai jenis ingatan palsu. Loftus merupakan arsitek dari banyaknya studi klasik, satu dari yang paling awal yang menampilkan dua percobaan yang dia lakukan bersama John Palmer yang melihat beberapa akurat kita mengingat detail kejadian yang kompleks. Contohnya seperti kecelakaan lalu lintas. Dalam percobaan pertama, subjek ditunjukkan sejumlah rekaman video yang menggambarkan kecelakaan lalu lintas, kemudian mengajukan pertanyaan kunci bervariasi berpengaruh. Subjek ditanya mengenai kecepatan mobil saat peristiwa tabrakan itu terjadi. Separuh lainnya memiliki kata-kata berbeda, menggantikan hit, menghancurkan, bertabrakan, berbenturan, dan bertumbukan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah bahasa yang digunakan mempengaruhi perkiraan kecepatan, dan hasil yang jelas menunjukkan bahwa memang begitu. Karya kolaboratif dengan John C. Palmer ini menyoroti bagaimana informasi yang salah satu menyelesaikan dapat mempengaruhi ingatan seseorang terhadap sesuatu peristiwa, menyebabkan apa yang dikenal dengan misinformation effect. Buku ini membahas kontroversi di sekitar kenangan yang ditekan dan menyoroti ketidakpastian mengenai validitas kembali setelah lama terlupakan. Publikasi tentang kesaksian mata. Penelitian tentang kesaksian mata, terutama ketidakkalannya dan pengaruhnya pada sistem keadilan, merupakan kontribusi penting dalam bidang hukum.